yang baru ya di kelas Gratitude Living. Kita setiap Rabu di jam 7 ya biasanya, dan nggak terasa seminggu lagi kita merayakan 1 tahun nih Gratitude Living. Kita kasih surprise ya Coach minggu depan ya kita. Yes. Jadi ya, jadi thank you so much Coach Dani. Ternyata kita udah mau hampir 1 tahun ya. 1 tahun sebentar lagi, seminggu lagi. Seminggu lagi. Dimulai dari beberapa puluh orang ya, 20 orang, 30 dan seterusnya ya. 30 sekarang ya beberapa kali 100 sekarang ya yang masuk gitu. Ya, hanya beberapa yang masih konsisten ada di sini bersama dengan kita. Yes, ada Kang Dodi, ada siapa lagi nih yang konsisten? Mbak Ayu ya sama Pak Kris. Iya. Dan kita juga teman-teman lagi yang menemani saya itu Mbak Intan juga itu hadir di saat-saat yang ya sekarang udah berkembang gitu ya. Kita akan terus lebih critical lagi. Oke, sekarang teman-teman topik kali ini tentang malu ya. Dan menurut Akses itu malu itu seperti apa? Jangan-jangan ya apa yang kita maknai, yang kita tahu ya secara konsep malu itu sesuatu yang tidak berkontribusi buat kita. Nah, ini juga seperti apa sih malu yang sebenarnya? Oke, Coach Vena silakan. Ya, teman-teman ketika ada kata-kata malu atau memalukan, apa yang biasa muncul? Dan mungkin di sini juga saya ditemani dengan Intan. So Intan, seberapa banyak kita ketemu dengan orang atau klien-klien gitu ya, atau remaja yang mereka sudah mulai malu atau malu gitu ya. Jadi saya tadi ketemu sama salah satu remaja yang dia mulai bertumbuh, maksudnya bertumbuh remaja lah ya, dari kecil bertumbuh remaja. Dan tentu kalau perempuan kan ada bagian organ yang bertumbuh juga. Ya, dan dia malu, dia nunduk begini. Iya. Gitu ya. Terus saya jadi sadar, oh iya, apakah itu benar-benar memalukankah? Gitu kan. Seberapa banyak judgement kita yang kita letakkan gitu. Padahal kita ngeliatnya mungkin biasa aja ya. Karena saya nggak ada point of view itu, jadi saya ngeliatnya biasa. Tapi mungkin untuk seseorang itu mereka memiliki point of view sehingga itu memalukan. Jadi dia tutupin. Gitu ya. Dia tutupin dengan badan dia dan dia sudah bungkuk. Remaja loh. 13-14 itu dia badannya sudah bungkuk sampai oh wow gitu kan. So itu topiknya yang muncul hari ini. Oke. Ya, secara tidak sadar hal itu kejadian oleh kita dari dulu kan kita juga punya persepsi seperti itu ya. Kalau perempuan seperti itu, Coach, saya juga ngalamin di anak saya yang kedua perempuan juga cara jalan dia itu kayak karena dia sudah mulai 13 tahun dia dia agak bungkuk juga tuh sampai saya akhirnya menyampaikan bahwa tegak aja gitu kan, itu bukan sesuatu yang memalukan kok, nggak apa-apa gitu kan. Nah, jangan-jangan teman-teman yang lain juga sama nih gitu ya. Nah, kalau di laki-laki apa biasanya Coach? Nah, itu saya mau bawa gitu kan. Ayo silakan sharing apa yang menurut kalian tuh memalukan. Bukan hanya tentang tubuh ya, bahkan kan banyak ya. Kalau yuk tampil depan enggak malu. Saya itu nggak ada siapa-siapa, saya itu bukan siapa-siapa, pendidikan saya apa titik-titik gitu ya. Sehingga saya merasa tidak layak atau tidak pantas. Gitu ya. Jadi ternyata itu masuk cukup sangat dalam sekali di area-area bahkan kita nggak menyadari. Iya, boleh teman-teman jika ada yang pop up atau itu ya diketik saja ya. Ya, malu atau memalukan gitu ya, malu atau memalukan. Itu tadi yang dari baru fisik ya, Coach Dani. Nah juga saya ketemu sama orang yang dia tidak pede sama diri dia, and then kemudian dia bikin jerawat di bodinya, dia bikin wajahnya jerawat untuk tidak terlihat. Karena buat dia menjudge diri dia, and then dia men-create everything, and then dia tutup gitu kan, rambutnya tuh sampai nggak bisa kelihatan juga, dia tutup wajahnya gitu. Jadi seberapa banyak itu yang kelihatan ya. Bagaimana dengan tubuh energi kita? Bagaimana ketika kita nutup? Karena buat saya malu tampil. Saya melihat diri saya tidak sukses orang lain itu. Oleh sebab itu saya tidak saya malu untuk speak up. Ya, oke ya. Ya, ada yang laki-laki katanya biasa jerawat tuh katanya.
Yes. Dan tadi kata Cynthia bilang anak saya bungkuk banget, usia 13 persis kata Coach Vena. Iya, saya tadi tidak ketemu klien usia 13 sampai oh wow gitu ya. Oke, so berapa banyak orang memproyeksikan ada sesuatu yang salah dengan tubuh wanita. Aku sampai bingung ini tubuh wanita kenapa ya? Ya, Coach Vena itu bisa juga karena ini ya, gambar-gambar yang disensor, jadi tubuh wanitanya diiniin gitu, disensor di ini tuh, jadi mungkin akhirnya anak-anak yang kecil lihat itu, oh berarti itu nggak boleh gitu kan. Ya, itu juga. Iya, justru ini saya pengen gali. Yang menariknya adalah di zaman saya itu nggak ada happy. Teman-teman saya biasa aja gitu ya. Nah, ini kenapa saya lihat kok yang justru yang makin generasi ke sini kok mereka nutup gitu. Menutup. Kalau zaman kita kan beda, yang malunya tuh beda, malu nggak berani maju gitu kan. Tapi bukan tentang organ tubuh gitu loh. Kalau yang sekarang kok banyak sekali yang tentang organ tubuh gitu. Saya jadi tanya, program apa sih yang dimiliki? Yuk kita clearing bareng. Misalkan Mbak Nina ada nggak anaknya, atau Cynthia kamu tanya apa yang membuatnya malu? Point of view apa gitu. Jadi kita bisa clearing bareng. Dan perceiving dari siapa gitu bisa ya, karena dengan fenomena sekarang itu ya terkait dengan tabu dan enggak, jadi termasuk pro kontra Miss Indonesia, pro kontra Putri Indonesia maju ke final gitu. Ya, tapi ini udah masuk ke usia 13. Oke, so everything di mana kita menjudge tubuh kita seperti ada sesuatu yang salah sama tubuh kita, gitu kan? Sehingga kita nggak bersyukur, malah kita malu sama tubuh kita sendiri. Istilahnya malu punya organ tubuh gitu. Oke, so bersedia semuanya untuk dihancurkan, dibatalkan, dan tidak dibentuk lagi, dikembalikan kepada pemiliknya, please. Right, wrong, good, bad, apa, lihat area mana yang gimana kita menjudge tubuh kita. Mungkin untuk teman-teman semua, di area mana saya menjudge tubuh kita. Kayak teman-teman ada yang bilang, oh ya karena badan saya tidak tinggi. Ya kita membandingkan kan. Kita membandingkan dengan orang lain. Oh, tubuh saya nggak sempurna seperti yang di iklan. Gitu. Iya. Tubuh saya nggak sempurna yang seperti di iklan. Terus misalkan kalau cowok, oh saya nggak maco. Nah, yang menarik adalah apakah itu standar itu yang membuat kita jadi tidak bersyukur sama tubuh kita. Iya. Ya, yang muncul Coach adalah seperti apa ya? Kita tuh dari kecil ada ketidakpantasan gitu, ada ketidakpantasan. Ketidakpercayaan diri, tidak bahagia dengan tubuh kita. Kita ngelihat yang keriting, kita pengen keriting, kita ngelihat yang keriting rambut ya pengen ngelihat punya rambut yang lurus gitu ya. Jadi sejak usia berapa kita kehilangan bahagia atau enjoy dengan tubuh kita? Usia berapa kita start tidak enjoy? Ketika lagi masih kecil, ketika lagi masih bayi, atau 2 tahun, 3 tahun, mereka nggak ada point of view. Ya, aku harus kurus dong, nggak ada. Ya. Ya, dari kecil juga terutama perempuan biasanya suka dibetulin ininya Coach cara duduknya. Duduknya yang bagus katanya gitu ya. Duduknya misalnya gitu kan gitu ya. Iya. Ya. Jadi kalau duduk sih cenderung memang tubuh kita senang dengan movement, senang dengan bergerak, Coach Dani, gitu ya. Cuman yang saya pertanyakan, apa sih yang kita judge tentang tubuh kita? Ya, coba bring, gitu kan, munculkan semua pikiran, perasaan, emosinya kita tentang tubuh kita, yang dimana kita nggak suka dan kita malu. Dan kemudian, oh ya, seberapa banyak dari kita yang memakai pakaian untuk menutupin karena malu. Saya nggak suka, saya gemuk, saya tutupin. Oke. Intensinya adalah itu ya, bukan menutupi aurat maksudnya. Menutupi karena saya benci. Karena saya nggak suka melihatnya. Dan kemudian saya tutupin. Oke. Seberapa banyak kita memakai pakaian untuk menutupi sesuatu yang kita benci. Bukan memakai pakaian adalah pilihan. Gitu kan. Ketika enjoy kita pakai pakaian, ya pakai pakaian. Tapi ada sesuatu intensi, ada sesuatu niat, karena saya benci. Jadi saya harus tutupin. Paham ya? Oke. Nah, kebenciannya ini yang kita mau angkat. Oke? Ya. Ya, kayak misalkan ada bekas luka, and then kamu malu gitu kan. Nah, intensinya kamu ingin menutup lukanya gitu kan, supaya orang nggak lihat gitu ya. Oke, so, cek di bagian tubuh mana pikiran, perasaan, emosi yang dimana kita punya intensi karena kita nggak suka, and then kita menutupin. Jadi kita pakai pakaian untuk menutupin sesuatu yang kita tidak suka.
di tubuh kita, perut buncit atau apapun juga. Kemarin saya ngeliat ada orang kurus, cuma perutnya aja sedikit, and then dia bilang, saya nggak mau pakai ini karena perut saya kelihatan. Terus saya bilang, saya tidak melihat perut kamu, saya lihat kamu dari atas sampai bawah, saya bahkan nggak kelihatan gitu kan. Tapi kita melihatnya itu adalah sesuatu yang jelek karena kita selalu melihat diri kita di kaca seperti itu, ya. Oke, so everything yang dimana kita menjudge tubuh kita, bagian tubuh kita merasa malu, dan kemudian kita berusaha ingin menutupi, bersediakan semuanya untuk dihancurkan, dibatalkan, tidak dibentuk lagi. Right and wrong, the couple of online chat based beyond. Ya, betis atau segala macam. Wow, banyak sekali. Dan Mbak Irma, apakah ada yang mau minta difasilitasi atau ada yang mau ditanya? Iya, silakan. Ya, kalau saya tuh masih ingat ketika kecil itu biasanya kalau di usia mungkin kelas 5 SD, 4 SD itu kan kita kadang sering bercanda gitu dan bullying. Terus bukaan rok gitu loh. Kadang bercanda yang kayak gitu dan itu lumayan jadi membuat tidak nyaman gitu untuk memakai rok yang pendek, yang ini. Oke. So semuanya itu semua judgement orang terhadap kita tentang tubuh kita, tentang perut yang buncit, tentang warna kulit, tentang luka, sekali lagi tentang dari organ tubuh, terus kemudian celana panjang, betis, oke, tentang betis, oke, cek semua area dalam tubuh kita yang dimana kita judge. Entah kita dijudge paha kita besar, jangan pakai, atau betisnya besar, atau kamu pendek. Oke, so munculkan lagi semua energetically-nya. Betis bikin insecure, so everything yang membuat kita tidak merasa nyaman, aman, dan merasa tidak percaya diri, semuanya bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan, dan dikembalikan kepada pemiliknya sebelum kita bikin milik kita. Right and wrong, good, bad, purple, nature, boys, beyond. Ya. Yes. Oke. Dan kemudian ini baru di bagian tubuh. Teman-teman tahu ya, gigi, tonggos, dan sebagainya. Oke. Oh, saya pernah punya teman. Thank you yang Mbak Dian. Mbak Dian Kasto, apakah mau difasilitasi? Pernah tahu nggak seseorang yang ketika sudah diperbaikin pun dia tetap masih berasa ada something wrong sama diri dia? Karena distraksi adalah dari sesuatu yang salah. Dia selalu melihat ada yang salah. Dan kemudian dia start, jadi seperti tadi, gigi gitu ya. Saya ingat teman saya, dia bilang, Vena, dia ketemu saya udah, kita reunian gitu ya, ketemu begitu, kemudian dia bilang, Vena, saya tuh, dia pasti suka begini, dia kalau ngomong masih suka gini. Terus aku bilang gini, kamu tuh kalau ngomong ya nggak usah begini, kenapa? Aku bilang gitu kan. Terus begitu dia baru bilang, Vena, kamu tahu nggak, ketika SMA gigi saya tonggos, dia bilang gitu. Terus dia bilang, masa sih? Aku bilang, gue nggak perhatiin kalau gigi lo tonggos, padahal satu teman gitu kan, sama-sama di A2. Terus kemudian dia kasih lihat fotonya, ini loh Vena. Terus sekarang gigi lo diapain? Gigiku dirapiin gitu kan, dipakai kawat segala macam. Tapi perilakunya masih tetap di sini loh. Kalau bicara, ya. Jadi ternyata that's bukan masalah tentang giginya saja yang melekat, tapi ada energetically point of view yang sangat nempel. Walaupun dia sudah perbaikin, tapi nggak percaya dirinya tetap. Jadi kalau ngomong tuh sambil begini, kayak menutupin sesuatu, gitu ya. Oke, so cek di mana area teman-teman yang merasa tidak nyaman, walaupun sudah lebih baik, lukanya juga udah mungkin nggak kelihatan, tapi masih aja gitu kan menempel energetically judgment-nya kita terhadap hal tersebut. Oke. Sekarang bisa disembunyikan di balik masker. Oh. Ada yang bilang kalau jerawatan itu karena dari hormon. So, semua point of view tentang hormon bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan. Terus dari saya bandel loh. Dulu dibilang kan kalau hormon remaja terus hormon naik, apalagi kalau kamu makan kacang nanti jerawatan. Makan kacang jerawatan. Saya challenge diri saya makan kacang terus saya bilang, Mami, kok saya nggak kenapa-napa, saya nggak jerawatan. Ya kan, katanya makan berminyak, saya biasa saja gitu kan. Jadi what point of view yang kita beli. Nah, kalau dicek misalkan saya jerawatan, ada nggak? Coba Bianca cek. Untuk yang jerawatan mau dong saya kalau misalkan bersedia untuk muncul
Ada nggak di sini yang merasa jerawatan? Oke, Mbak Bekti? Oh, pas SMP, ya. Belum di-unmute, Mbak Betty. Oh, sekarang masih. Oke, Mbak. Kok Mbak Betty? Ya. Yang mana, Mbak Bekti apa? Ya, Mbak Bekti. Mbak Yes. Bekti nggak ada suaranya? Habis itu Mbak Bianca. Ya. Halo? Yes. Udah. Ya. Ya, Mbak Bekti, apa yang kamu tidak suka dari wajahmu atau dari dirimu? Pipinya tembem. Oke. Ya. Dan kemudian apa lagi? Apa ya? Kalau dari area kehidupan? Ya, kehidupan. Ketika kecil. Apa yang kamu tidak suka? Ya. Yang nggak suka waktu kecil. Yang langsung muncul SMP, terus kamu kan masuk lagi ketika kamu lagi SMP. Ketika kamu lagi SMP, kan kamu bilang kan kamu jerawatan gitu ya. Yeah. Apa yang kamu tidak suka dari dirimu? Atau apapun yang muncul? Jadi nggak suka kelihatan menonjol. Oke, nggak suka kelihatan menonjol. Lalu memang apa yang terjadi kalau misalkan menonjol? Jadi diomongin sama orang, dikomentarin. Ya, nah seberapa banyak dari kita yang tidak ingin diri kita menonjol sehingga kita buat diri kita untuk jadi jelek, ugly enough untuk tidak dikomentarin orang. Oke, Coach Dani langsung freeze. Ada kok. Ada, kirain freeze gitu ya. Berapa banyak kita bikin diri kita jelek, ya. Seberapa banyak kita bikin tubuh kita, diri kita, hidup kita cukup jelek untuk supaya tidak menarik untuk orang, untuk tidak terlalu jadi menonjol. So everything that is bersedia untuk hancurkan, dibatalkan, dan dikembalikan kepada pemiliknya. Right, wrong, good, bad, pop, online, short, boys, beyonds. Seberapa banyak judgment yang diletakkan dari orang tua kamu terhadap dirimu, Mbak? Banyak. Judgment apa aja? Karena tiba-tiba muncul. Oke, judgment apa aja yang diletakkan? Atau kalau anak pertama itu harus pinter. Oke, itu keharusan. Maksud saya judgment-nya dia terhadap dirimu apa? Sebagai anak wanita. Harus bisa jaga diri. Oke, yes. And then, cara kamu menjaga diri adalah membuat diri kamu jelek dan jerawatan. Semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan dan dibatalkan. Oh my God. Biar yang lain menjauh dan tidak melihat ya. Iya, nggak aman kan? Nggak ada yang ngelihat. Oke, how smart you are. Oke, ya makanya aku bilang orang tua kadang-kadang bilang, hey kamu mesti jaga diri ya, dan kamu bikin diri kamu ugly enough untuk tidak menarik. Ya. Oke, supaya kamu aman dari godaan. Kalau kamu terlalu cantik tidak aman, nah ya so bikinlah diri kamu sejelek mungkin, jadi tidak ada yang mengganggu, kamu aman. Oke, semuanya itu right and wrong, good, bad, pop, walk, all nine, short, was, beyonds. Seberapa banyak orang tua memproyeksikan anak wanitanya, hey, don't terlalu seksi, terlalu cantik, bahaya. Dan terus kemudian anaknya langsung nutup, oh jangan gitu kan, dan dia nggak bahagia sama hidup dia bikin diri dia tertutup, dia bikin jerawatan, dia bikin segala macam. Oke, so apakah kamu sudah cukup jelek untuk membuat orang tidak menarik pada kamu sehingga kamu aman? Ya, coach kan ugly enough ya, maksudnya ugly enough kita bikin sendiri gitu, ugly enough dengan jerawat dengan segala macam gitu kan supaya kamu aman. Iya. Dan itu banyak banget kan atensi orang tua gitu ya kepada anak-anaknya.
ini bukan tentang masalah seksi dan tidak, sebenarnya kebanyakan intensinya itu dari ketakutan ya, kita menyuruhnya itu ya. Ketakutan, betul, ketakutan. Karena kalau terlalu cantik, ya, coba bayangin, kalau terlalu cantik bahaya, jaganya susah, gitu kan, misalnya. Hati-hati, gitu kan, hati-hati. And then bawah sadar kita, and then bilang, oke, Mam, ayo hati-hati, tenang, saya bisa jaga diri. And then dibikinlah nggak menarik, supaya nggak ada orang yang tertarik, gitu kan. And then aman, kan? Iya, betul. Dan ada yang secara realita, Coach, ketika sudah besar, masih memakai energi itu, sehingga dia masih tidak terlihat menarik. Tapi orang tuanya, orang tuanya yang masih kebingungan, yang kenapa sih anak saya belum laku, misalnya tuh apa, dan dia yang buat sendiri. Yes. Sampling yang dimana bahkan kita kan nggak lupa sampai sekarang. Yang kayak tadi saya bilang, teman saya lagi SMA loh. Tapi itu dia laki-laki, cuman karena gigi dia masih membawa energi ini di tangan dia. Dia nutup ya kan? This is locking kan, tanpa sadar bahwa ada sesuatu yang nggak nyaman di sini. Nah, ketika ada di sini, apa yang terjadi? Dia asik nggak untuk bicara, meeting, speak up? Nggak asik banget, karena ketutup. Kalau perlu orang jangan liatin aku, kalau perlu orang jangan liatin aku. Intensinya kan itu. Akhirnya dia bagaimana bisa muncul di dunia ini? Gimana dia bisa dikenal? Gimana orang mau beli produknya? Kalau intensinya adalah jangan lihat aku malu, jangan lihat aku memalukan. Ya. Jadi banyak banget kita dari diri kita yang tidak mau show up ke dunia ya, Coach. Ya, karena menurut kita memalukan, padahal dari hal yang simpel ya. Iya, konteksnya bisa kemana-mana nih ya. Konteksnya bisa kemana-mana, karena begitu malu. Iya, begitu kita malu. Oh, jangan lihat aku nggak ini gitu kan, langsung intensinya misalkan aku pendek, jangan dilihat lah, terus bisnisku nggak maju-maju, nggak ada yang lihat ya, gue juga udah posting ini posting itu nggak ada yang lihat ya. Iya. Cara energi kan kita tuh ya. Padahal faktanya ada yang misalnya pendek tapi pasangannya ganteng. Ada fakta yang begitu. Ini nggak ada point of view tentang diri dia yang pendek berarti kan? Iya. Oke. So thank you Mbak Bekti untuk bersedia digali. Mbak Irma dan Mbak dan Lili, jika bersedia, you can unmute dan ask the question. Ya. Coach. Yes. Ya, Mbak Irma, silakan. Aduh, ini habis makan kacang, Coach, ini wajahnya itulah, tuh sampai ada bukti-buktinya gini. Panas banget. Oke, so seberapa banyak point of view kamu tentang kacang ada hubungannya dengan jerawat? Soalnya emang kalau habis makan kacang begitu, Coach. Ini langsung banyak tuh. Ya, tapi seberapa banyak ketika kita punya point of view menciptakan realita kita? Yakin banget sih. Kayak udah kalau ingat kacang, kayak selai kacang aja aku nggak mau gitu. Ya, itu ada kacangnya ya, nanti muka aku begini. Ya, waktu itu aku bandel mencoba kayak nggak ngalahin sugesti gitu ya. Ada payak kacang, aku makan aja habisin sebungkus. Wah, udah pas besok pagi bangunnya, waduh. Ya, nah ketika Mbak bilang pertama ingin mengalahkan sugesti, berarti kita bereaksi terhadap belief. Beliefnya ada, kita bereaksi terhadap satu belief. Jadi antara kita setuju ataupun kita bereaksi terhadap belief itu, kita sudah percaya program itu ada. Kita percaya program itu ada untuk kita lawan. Kita percaya program itu ada sehingga menciptakan realita kita. Nah, sekarang program ini dicabut. Jadi ketika kita memilih tanya ke body mau makan kacang atau tidak, bukan berdasarkan saya setuju atau saya melawan ketika makan kacang untuk menciptakan jerawat. Ya, apalagi yang dilawan itu yang sudah yakin. Ya, kamu melawan keyakinan kamu sendiri. Kamu melawan keyakinan kamu sendiri. Nah, sekarang di akses ini kita memiliki tools untuk melepaskan keyakinan ini. Dan ketika dilepaskan bahwa saya makan kacang sama dengan jerawat, gitu kan? Nah, ketika dilepaskan, sehingga kamu tanya sama tubuh yang benar-benar sesungguh-sungguhnya, bukan tentang melawan kacang dan tidak melawan kacang atau selaras, gitu ya, bukan tentang setuju dengan point of view itu ataupun saya melawan point of view itu dengan mengabaikan, bukan. Dilepaskan dulu belief ini dan kemudian you ask body benar-benar nggak kamu ingin dimasukkan kacang ini ke dalam tubuh? Kalau enggak ya sudah, kamu nggak choose. Kayak setelah ini makin kuat aja sih beliefnya gitu kan.
kan awalnya kan aku melawan sugesti yang aku buat juga gitu kan. Makin sini wah udah sama kacang nggak ada ampun gitu. Iya, karena kamu melawan semakin kuat. Yes, kita setuju dan kita melawan itu membuat semakin kuat. Ketika kita bilang saya tidak mau misalkan saya tidak mau miskin gitu kan ya. Saya mau kaya, saya tidak mau miskin. Semakin kamu lawan point of view kamu, itu semakin terkreat kuat. Karena intensi ketika kamu mengatakan saya ingin melawan, intensinya kamu sudah percaya dulu itu ada baru kamu lawan. Kalau kamu nggak percaya itu ada, apa yang perlu dilawan? Jadi kamu melawan diri kamu sendiri kan lucu. Iya. Sampai malas. Ya. Informasi tentang atau bukti-bukti di luar sana yang makan kacang jerawat itu siapa aja? Siapa yang mengatakan? Kayak dulu sih. Tentang badan saya kan ya? Bukan, informasi atau fakta-fakta bukti yang didapat kalau makan kacang itu bikin jerawat tuh siapa? Kayak teman, kayak dulu teman segeng tuh kayak apa? Kayak teman segeng gitu lah, kayak biasa lah ya anak cewek gitu dulu pas waktu masih kecil gitu. Suka gitu. Kalau makan kacang sama udang tuh bikin muka begini-begini. Aku makan udang enggak. Pas makan kacang gatel. Kalau nggak gatel ke muka nanti pasti mukanya udah deh gitu. Nah di situ. Iya. belanja beli informasi itu tuh. Ya, oke ya. Jadi Mbak Irma nanti kamu bisa cek itu ada clearing statement www.clearingstatement dari Access Consciousness untuk membypass pikiran sadar kamu gitu kan untuk melepaskan energi belief ini sampai ketika kamu melihat kacang tidak ada energi yang muncul, tidak ada reaksi antara setuju ataupun melawan, netral. Nah, ketika dari netral itu baru kamu bisa tanya sama tubuh, benar-benar nggak kamu mau makan kacang? Kalau nggak ya sudah jangan dimakan gitu loh. Ya, oke. Ya, thank you, Mbak Irma. Thank you, Coach. Ya, sama-sama. Thank you, Mas Adam. Ya, sama-sama. Mbak Lili, Bu Lili. Iya. Yes, Bu Lili. Ya, sampai sekarang saya nggak mau menonjol, tapi nggak tahu sebabnya apa dan dari kapan. Ya, betul. Okay. Oh ya, ini ada dua Bu Lili, ya Bu Lili Ana sama Bu Lili Wijaya. Oke, boleh saya masuk ke Bu Lili Wijaya dulu jika bersedia? Sebentar ya Bu Lili. Ya. Ya. Boleh ya. Ya, silakan Bu Lili. Ya, ini saya mau tanyakan selama ini saya kan Sorry, Bu Lili putus-putus ya suaranya ya? Itu wajah kayak nampak nggak jelas ya? Iya, dideketin aja mungkin ke kameranya. Oh ya. Ke kameranya, ke HP-nya. Saya pakai speaker aja lebih jelas ya. Oke, ini udah jelas kok. Ini udah jelas nih. Ya. Nah, ini kok kan selama ini selama 2 tahun terakhir lah, saya kan ada menderita penyakit rheumatoid arthritis. Apa tuh? Itu sejenis autoimun tapi tipe RA. Oke. Ya terus? Nah, jadi otomatis wajah saya nampak kayak macam kelihatan lebih tua. Oke. So pertanyaan saya adalah lebih tua. Jadi mulutnya kayak turun gitu. Mulut ininya kayak turun begini. Oke. Apa? Jadi otomatis saya tanyanya apa, Bu Lili? Nggak percaya diri. Ketemu orang juga saya nggak berani. Jadi nggak berani ketemu, mau ngobrol, mau apa. Kayak sekarang ini ketakutan begitu. Nanti kalau ngomong tangannya udah berkeringat duluan. Oke, so Bu Lili, apakah semua perasaan, pikiran, perasaan itu adalah punyamu? Pikiran, perasaan, emosinya itu apakah semuanya itu punyamu? Iya. Oke, so bersediakah untuk dilepaskan? Bersedia. Oke. Forenpok, and then bersediakah untuk mengenalin apakah ini juga program punya orang lain? Pikiran, perasaan, emosi. Malu, nggak berani ngomong. Apakah juga punya orang lain yang kamu perceiving?
nggak punya sendiri. Oke, Bu Lili baru pertama kali ikut ini atau sudah ikut sebelumnya Teleko? Baru ini, pertama pertama kali. Oh, pertama kali. Oke, nggak apa-apa. Oke, so Bu Lili, so semua pemikiran, perasaan, emosi kita mungkin sekitar cuma 1% milik kita, tapi kecenderungnya adalah 99,99% kita perceiving dari orang lain. Nah, intensitas perceivingnya itu berbeda untuk tiap orang. Misalkan, saya bisa, misalkan gitu ya, contoh deh sebagai ilustrasi, kita bisa perceive kesedihan orang, ketakutan orang, kemarahan orang, ada yang jarak radiusnya itu 5 km. Ada orang yang sangat perceivingnya peka, itu kita bahasanya peka, dia bisa menerima radius 10, ada yang radius 20 km. Jadi setiap orang intensitasnya beda untuk perceiving informasi. Perceiving informasi adalah mendapatkan informasi. Bu Lili pernah nggak ketemu orang yang sedih, and then kemudian ngerasain sedih di body? Ada. Ya, sedih. Nah, itu namanya perceiving. Menerima informasi sedih. Dia sedih, kita kerasa sedih. Oke? Nah, berapa banyak orang yang malu, yang kita perceive, kita tahu ada orang yang malu, and then kita perceive, oh dia malu. Sebenarnya dia malu. Cuman kita nggak sadar, tubuh kita sangat cepat sekali memberikan informasi sehingga kita ngerasa malu. Tapi kita nggak sadar kalau itu punya orang lain. Oke, ya. Oke. Dan pertanyaan saya buat Bu Lili, seberapa banyak intensitas kamu, saya nggak tahu, mungkin bukan di usia sekarang, tapi mungkin cukup ketika kecil mungkin, seberapa banyak kamu ingin melawan? Dan apa yang kamu ingin lawan? Ingin melawan. Ya. Apa yang kamu ingin lawan? Dan apa yang muncul? Apa yang kamu ingin lawan dan siapa yang kamu ingin lawan sebenarnya? So truth. Maksudnya dalam hal apa? Apapun, saya nggak tahu. Tapi yang paling terbesar yang muncul di pikiran saat ini, yang pop yang muncul. Bukan yang muncul pikiran saat ini, Mama. Ya, Mama. Oke. Sejak usia berapa? Sejak usia yang saya muncul, nggak tahu ya, cuman tahunnya dari kecil saya nurut, orangnya penurut sekali. Ya. Nah, jadi kamu benar-benar penurut. Iya, karena saya nggak mau ribut, nggak pernah mau ribut, jadi apa yang dikatakan selalu ikut. Oke, stop. Tidak mau ribut bukan berarti melawan, itu bukan berarti verbal, energetically-nya. Ketika kamu menurut, belum berarti benar-benar kamu menurut, hanya menghindari keributan. Oke, so apa yang kamu lawan dan siapa yang kamu lawan dan mengapa kamu melawan? Tadi kan muncul your mom. Nah, ketika kamu menggunakan energi, saya bilang energi ya, bukan melakukan ya, bukan kamu secara frontal atau apapun, tapi energetically-nya kamu melawan, and then energi itulah yang membuat kamu melawan your body. Oke. Ya. So, berarti yang dimana kamu menggunakan energi untuk melawan, kamu depressed, and then kamu against yourself, again kamu punya tubuh, again kamu punya kesehatan, jadi melawan kesehatan kamu sendiri, melawan tubuh kamu sendiri. Jadi bukan menghancurkan ke depan, tapi kamu menghancurkan ke dalam dirimu. Ya. Oke. So, misalkan kalau Ibu Lili ada sempat atau kayak gimana, saya nggak tahu Ibu Lili tinggalnya di mana, get your bars run. Belajarlah bars, paling tidak that's really works actually. Banyak sekali energi yang sangat powerful, tapi kita nggak tahu menggunakannya. Kita meniminisi diri kita. Kita membuat diri kita menghilang, kita menghancurkan diri kita sendiri. Ketika kita tidak tahu energinya dipakai untuk apa. Gitu, saya di Medan, Coach. Oh, di Medan. Oke. Ada teman-teman kita di Medan. Mana ya teman-teman saya di Medan? Ya, halo Ibu Lili. Apa itu di Medan? Ya, kebetulan ini cicinya ini apa? Cicinya dari Kak Ivon, dari teman saya juga di Medan, ya kan? Oh, oke. Yes. Halo. Ya, nanti kontak sama Intan gitu ya. Bars itu melepaskan banyak sekali point of view yang kita nggak sadar. Secara energetically kita simpan. Karena energetically-nya ini di dalam tubuh. Makanya saya bilang,
banyak sekali mungkin mereka nggak sadar kalau mereka bilang, oh ya saya nurut, hanya menghindari ribut. Tapi bukan berarti benar-benar nurut kan? Makanya tadi saya tanya sama ibu, apa yang ibu lawan dan siapa yang ibu lawan? Karena this is energi yang muncul. Ibu nggak sadar memiliki energi itu, tapi saya perceiving energi itu. Itu namanya perceiving. Ya. Ya, oke. So thank you. Terima kasih untuk bersedia. Solusinya apa, Coach? Solusinya ikut bars ya? Salah satunya itu, kalau misalkan bisa ada di clearing, kita clearing. Semua point of view saya, di mana saya nggak suka sama ibu saya dalam hal titik-titik-titik, kita menggunakan energi untuk melawan dia. Ya, walaupun tidak terucap kan. Tapi kan this is energy. Energi kan bukan ucapan, Bu. Yang dimana saya nggak setuju dalam hal A, B, C, D. Banyak sekali orang menggunakan energi ini. Kenapa? Dia melawan kehidupan. Dia melawan kemiskinan. Dia melawan orang tertentu. Dia ingin membuktikan. Dia menggunakan energi apa? Oke, so check. Apakah energi ini bisa berkontribusi? Nah, ada Henry Ang, ya. Gitu ya. Terus, ada mengatakan, Coach, saya ikut bars baksos di Tibet, feel so good only for 2 days after that back to original me. Oke, so Lili nanti di sini ada teman-temannya, kamu kontak dulu sama Intan, ya. Oke, jadi ada clearing-clearing untuk dilepaskan semua point of view-nya, dan ketika kamu melepaskan sudut pandangnya dan semua, dan bahkan mungkin itu juga bukan punya kamu energi melawan. Bahkan ibu kamu juga mungkin melawan hidup dia sendiri atau melawan diri dia sendiri. Iya. Nah, mungkin itu perlu dilacak dan perlu dicari tahu, gitu ya. Thank you, Bu Lili. Ya, terima kasih banyak, Bu Lili. Yes. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Yes, dan di Medan juga ada, di Bandung juga ada, tapi bukan grup. Jadi gini, grup itu setelah teman-teman belajar bars. Setelah teman-teman belajar bars, sesama praktisi, teman-teman bisa saling swap, gitu ya. Oke, terus kemudian Bu Lili juga, tapi yang Bu Lili Anas. Yes, Bu Lili Anas, iya. Ya, betul. Makasih, Gus Vina. Ya. Lili Anas merasa tidak nyaman, nggak mau menonjol, nggak mau menonjol itu sejak usia berapa, Bu? Truth usia berapa? Jangan pakai pikiran ya. So, saya tanyakan Truth usia berapa? Kelas 5 SD barangkali. 5 SD itu usia 10 ya. Ya, tapi energinya sepertinya bukan tidak mau menonjol. So, apa ini? Ya, apapun itu saya tidak mau menonjol dari segi pendidikan mungkin ya. Pendidikan. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya pernah kelas 3 SD pindah sekolah. And then? Jadi suasana itu berbeda dengan yang dulu dan yang baru gitu. Ya, and then? Jadi saya itu mungkin seperti dikucilkan ya. Dikucilkan? Ya kan, makanya bukan menonjol di sini. Ya. Jadi saya tidak bisa membaurkan diri, lama-lama akhirnya saya tidak bisa membaur dengan teman-teman gitu. Oke, so karena nggak match energinya bukan menonjol, jadi beda ya. Aku masuk kan dikucilkan. Iya, yang terasa itu gitu, yang terasa sekarang itu seperti itu. Oke, dan kemudian ibu menutup diri. Ya. Terus berapa? So ibu mengucilkan diri untuk supaya tidak dikucilkan. So semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan. Ibu mengucilkan diri sebelum ibu dikucilkan. Ya, sepertinya seperti itu. Jadi saya pergaulan pun tidak begitu tidak bisa gitu loh bergaul. Ya, ibu menarik diri sebelum ditinggalkan. Ibu mengucilkan diri sebelum dikucilkan sama orang. Jadi ibu membuat diri sendiri sebelum ditinggalkan sama orang. Oke, so ibu mengucilkan diri sebelum ibu dikucilkan sama orang. Oke. Tapi saya waktu kecil itu emang rada-rada gimana ya, nakal gitu ya, suka main, suka keluar. Saya targetkan orang tua saya pulang kerja jam 4, sebelum jam 4 itu saya harus di rumah,
pura-pura tidur segala macam. Orang tua saya sudah istirahat, saya main lagi. Gitu. Ya, dan seberapa ibu merasa tidak aman ketika menjadi diri ibu? Sehingga ibu harus menjadi orang lain. Maksudnya gimana? Seberapa banyak energinya, seberapa banyak point of view yang membuat ibu tidak nyaman menjadi diri ibu. Ibu harus menjadi orang yang lain. Ketika di rumah, ibu harus menjadi anak yang baik. Ya. Tapi ibu tidak menjadi diri ibu seutuhnya. Oke? Dan ketika di sekolahan, ketika ibu menjadi diri ibu seutuhnya, teman-teman meninggalkan. Oke? Ya. Jadi ibu harus mengucurkan diri. So, seberapa banyak point of view yang ibu milikin, seberapa banyak energi yang ibu milikin untuk tidak membuat ibu memilih untuk menjadi diri ibu. Karena takut dijudge. Oke, semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan. Right and wrong, good, bad, pak, online should please. Oke. Setelah itu ada lagi, saya ini selalu dibanding-bandingkan dengan kakak saya yang tertua. Ya, makanya ibu mencoba untuk menjadi tidak terlihat untuk tidak dibandingkan, tidak terlihat untuk tidak ditinggalkan. Akhirnya ibu tidak bisa menjadi diri ibu. Ketika ibu di rumah, ibu mencoba menjadi anak yang diinginkan, tanda kutip, oleh orang tua ibu. Sehingga ibu tidak pernah menjadi diri ibu. Ibu kan bilang ibu nakal. Apakah nakal atau exciting? Nakal atau exciting? Exciting. Exciting. Karena ibu exciting, orang nggak bisa taking care ibu. Kemudian dibilang nakal. Nurut, diam, nggak ngapa-ngapain. Karena bisa dikontrol. When you're so exciting, kamu nggak bisa dikontrol. Ketika you so much joy, you nggak bisa dikontrol. Diam, duduk, sehingga bisa dikontrol. So, aslinya ibu adalah exciting, joy, and then kemudian ibu tutup tidak menjadi diri ibu menjadi sesuatu yang berbeda. Oke, okay? So, this is bukan menonjol. Ini adalah ketika ibu menjadi diri ibu. Ketika ibu menjadi diri ibu terlihat berbeda dengan yang lain. Kemudian ditinggalkan. Oke, so saya kecilin diri saya. Oke, dan kemudian sebelum ditinggalkan, itu saya meninggalkan, saya membuat untuk diri saya untuk ditinggalkan sebelum ditinggalkan. Oke, membuat diri ibu kecil. Membuat jadi anak yang baik. Supaya saya bisa diakui sama orang tua saya. Supaya saya bisa fit in dalam realita orang tua saya, dalam realita teman-teman saya. Oke. Bersediakan mengambil kembali semua power-nya. Ketika ibu menjadi being ibu yang sesungguh-sungguhnya, yang tidak terbatas. Iya. Dianggap kalau nakal itu berdosa itu ya. Nyusahin sebenarnya kalau orang jauh dulu ya, karena kan aduh ini anak gitu kan nyusahin banget sih, berantakan sana berantakan sini, ini begini, padahal dia kan sangat exciting gitu kan ya. Jadi diproyeksikan kita akhirnya nggak bisa joy lagi jadi diri kita aslinya kita gitu ya, kita berusaha untuk masuk dalam realita orang lain. Oke. So thank you Bu Lili. Sama-sama Kuswena. Iya. Oke, dan kemudian di sini Febriani Putri, Mbak Vena suka dibilang, mana ada yang mau sama kamu dari kecil sampai ngerasa nggak ada yang mau terima dan mau bergaul, berakhir ngerejek orang-orang yang datang terus di zonin dan ditinggalin orang-orang. Mbak Febri? Iya, Mbak Vena. Ya, oke. Siapa yang mengatakan itu, Mbak? Ibu waktu kelas 1 SD umur 6 tahun. Oke, so apakah itu punya dia sendiri programnya? Iya, bukan punya aku, tapi jadi kebawa-bawa sama aku. Oke, so pertanyaan saya adalah, apakah ibu kamu merasa diri dia itu nggak ada yang mau? Maksudnya, it's like sulit untuk mendapatkan pasangan. Bukan pasangan sih, lebih ke arah social life gitu. Oke, so apakah kamu aware ibu kamu menjudge dirinya sendiri? Iya. And then, apakah kamu trying to healing your mom? Iya. Bersediakah semuanya? Bersediakah semuanya untuk dikembalikan kepada pemiliknya? Yes. Oke, apakah your mom ingin di-healing? No. Oke, cool. Bersediakah kamu allowance terhadap pilihan ibumu? Yes. Oke, so this is not program kamu dan kamu nggak ada yang perlu dilakukan karena itu bukan punya kamu.
Oke. Oke, ya. Oke, I get it. Oke, karena kalau bukan punya kamu, kamu beresin. Dan itu nggak pernah akan beres, because it's not yours. Kamu hanya trying to healing your mom. Contoh, misalkan, si A adalah ibu kamu. Dan dia memiliki program, gitu kan? Nggak ada yang mau nerima, nggak ada yang bisa bergaul. Akhirnya dia proyeksikan sama anaknya. Kamu ya mesti cantik, kamu mesti begini, supaya ada yang terima kamu, everything, something. Karena dia merasa dia nggak diterima. And then kamu trying to healing dia, kesedihan dia, kecewaan dia. Kamu trying to healing. Ketika kamu healing, kamu beres-beresin, terus masih ada. Ya karena dia masih ada. Karena kamu terima terus datanya. That's all the information. Jadi kamu membereskan program yang bukan punya kamu. Nah programnya punya dia. Dia bikin lagi nggak? Yes. Kamu ambilin lagi. Terus kamu fixin lagi. Dia keluarin lagi programnya. Kamu perbaikin lagi. Kamu menghabiskan berapa banyak waktu untuk memperbaiki yang bukan punya kamu. Oke. Iya, sama ini Coach, di situ secara tidak sadar juga sepertinya ingin membuktikan gitu ya, bahwa perkataan ibunya itu benar, sehingga dia akhirnya punya sikap mereject orang gitu ya. Iya, jadi dia berusaha menghealing. Ini kan program ibunya kan? Iya. Ya kan, saya ditinggalin, saya nggak ada ini, saya nggak ada ini, nggak ada ini. And then kemudian dia ambilin. Oke, ketika di Febri ambilin, dia beresin kan? Dia pergi, dia di bars atau segala macam dia beresin. Oke? And then ibunya masih nggak punya? Masih. Iya. Ya, karena ibunya kan nggak choose untuk memilih something different. And then diambilin lagi. And then diberesin lagi. Diambil lagi, beresin. You habiskan waktu untuk membereskan punya orang. Seberapa banyak dari kita yang mengambilin problem orang, dan kita beresin dan nggak pernah beres-beres. Karena itu bukan problem kita sebenarnya actually. Dia hanya nyambung terus kan energetically-nya. Kita ngambilin lagi. Ketika dia masih nyala, bangun tidur, dia nyala lagi, and then kita ambilin lagi, and then kita pikir punya kita, dia bangun tidur, ambilin lagi, and then kita bilang, kok nggak beres-beres ya? Masalah aku. Oke, jadi sudah banyak hidup kita dihabiskan hanya untuk membereskan orang lain punya problem yang kita bawa dan kita simpan, dan kita hanya fokus di sana untuk membereskan atau menghealing orang lain punya problem. Ketika di-healing kan cuma diambilin loh, bukan berubah. Dia cuma diambilin aja, tapi tidak mengubah. Kecuali orang itu berubah, energinya berubah, kita juga berubah. Nah sekarang bersedia untuk mengenalin dan change, dan being alone. Tidak ngambilin. Oke, Feb. Thank you ya, Feb. Ya, makasih Mbak Vena. Yes, thank you ya. Jadi seberapa banyak hidup kita habis untuk membereskan masalah orang yang sebenarnya bukan masalah kita pikir masalah kita, dan nggak pernah beres-beres. So, apa yang kamu suka dengan mengambil masalah orang? Semuanya itu, right, wrong, with bad, pop, always belongs. So, just being alone, okay, terhadap pilihan orang, dan seberapa banyak orang yang kamu ambil yang merasa sulit untuk menerima diri dia sendiri. So, apakah your mom sulit untuk menerima dirinya sendiri? Yes. Ya, oke. Dan seberapa banyak kamu aware terhadap orang-orang yang tidak bisa menerima diri dia sendiri? Banyak banget. Oke. So, just aware, and then choose something else. Kamu nggak perlu menghabiskan waktu untuk ngeberesin, untuk dia menerima diri dia sendiri. Oke? Oke, makasih Mbak Fen. Yes, just like you hug yourself, and then, oh, thank you, body. Kamu sudah healing orang, and then sekarang saatnya stop. Just aware, gitu kan, sudah banyak orang yang nggak bisa terima diri dia sendiri, yang merasa ditinggalin, nggak bisa terima diri dia, dan segala macam. And then, it's not belong to you. And then, bilang sama body stop. Okay? Just choose something yang lain. Okay, so thank you semuanya. Sebentar lagi soalnya saya mau masuk lagi dengan Intan di Zoom yang lain. Oke, Coach Vena, terima kasih. Terima kasih. Thank you sekali untuk yang sudah berkontribusi untuk pertanyaannya, sehingga kita bisa menggali banyak hal. Dan thank you banget, Feb. Juga thank you untuk teman-teman yang lain, kayak Mbak Lili dan segala macam. Ada beberapa banyak sekali yang muncul, kayak Mbak Lili, Anas, gitu. Itu pun saya nggak tahu, saya bisa bertanya seperti itu. Maksudnya, wow, seberapa banyak kita bikin diri kita ugly enough, gitu kan, untuk orang tidak menyukai kita. Dan bahkan program ini juga mungkin bukan punya kita. So, sekarang, give you hak kepada your body, appreciate your body, gratitude to your body, gitu kan, and then tanya body what else possible. Yes. Thank you. Selamat malam semuanya. Bye bye. Thank you.
Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Thank you, Coach. Dadah.